mau nanya dok, penyakit stroke itu emangnya bisa menyebabkan masalah kejiwaan ya? Stroke, Mbak, itu adalah gangguan aliran darah di otak. Ya, kita bisa tahu stroke itu dari pemeriksaan-pemeriksaan tertentu di rumah sakit kita. Ada yang karena sumbatan, yang kita sebut dengan stroke iskemik, ada yang karena perdarahan atau istilahnya stroke hemoragik. Nah, kalau Mbak bertanya tadi gangguan jiwa bisa terjadi nggak akibat stroke? Itu bisa saja terjadi, Mbak. Kenapa? Karena otak kita itu mengatur emosi, pikiran, dan perilaku kita. Nah, mengapa gangguan jiwa bisa terjadi setelah stroke? Yang pertama, mungkin karena kerusakan dari struktur otak itu sendiri yang mengatur emosi. Juga adanya perubahan-perubahan zat kimia di otak. Juga stres dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan hidup pada penderitanya, serta kehilangan dari fungsi-fungsi tubuh dan rasa percaya dirinya akibat penyakit stroke tersebut. Jadi kalau kita lihat ya, gangguan jiwa yang mungkin terjadi akibat dari penyakit stroke ini, yang paling kita sering temukan adalah depresi pasca stroke, di mana penderita ini sering merasa sedih, kehilangan minat, mudah letih, putus asa, dan tidak sedikit yang ingin melakukan tindakan-tindakan berbahaya pada dirinya. Ini sangat umum terjadi pada pasien-pasien penderita stroke. Kemudian yang kedua, sering kita temukan juga kecemasan yang berlebihan pada pasien stroke. Gangguan cemas ini sehingga menimbulkan jantung sering berdebar, sulit bernapas, takut akan terjadi stroke berulang, sehingga pasien merasa ketakutan yang sangat terhadap keadaannya. Nah, berikutnya kita juga sering menemukan ya gangguan emosi yang nggak stabil. Di lain pihak kadang-kadang dia bisa nangis tanpa sebab, yang kita sebut dengan pseudobulbar affect. Itu bisa timbul juga gangguan-gangguan psikosis, di mana bisa timbul halusinasi atau delusi pada pasien-pasien penderita stroke. Dan yang berikutnya juga kita jangan lupakan bisa timbul gangguan kognitif. Di sini bisa timbul gangguan seperti pikun yang kita sebut dengan demensia vaskuler. Pasien mudah bingung, ya sulit berkonsentrasi, dan gangguan-gangguan dalam membuat keputusan. Lalu dok, kalau seandainya ada keluarga kita yang kena stroke, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan menyalahkan dong. Jangan menyalahkan pasiennya. Ajak bicara baik-baik, dengarkan keluhannya. Temenin dia kontrol ke praktisi kesehatan jiwa, ya, baik psikiater maupun psikolog. Dukung pasien untuk mengatasi kondisi-kondisinya itu dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Kapan kita perlu mencari bantuan medis jika ada keluarga teman kita yang menderita stroke ini? Yang pertama tentu fisik, kita lihat dulu pasien ini ada tampak terus-menerus nggak sedih atau emosi, ya. Kemudian juga mengucapkan keinginan-keinginan untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, ya, menarik diri dari lingkungan dan keluarga, atau mengalami halusinasi atau perubahan perilaku yang sangat drastis. Untuk tindakan-tindakan terapi yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Otak M. Hatta Bukit Tinggi ini, ya, selain dengan konsultasi pasti dengan dokter neurologi yang kompeten di sini, dan kalau memang ditemukan ada indikasi-indikasi dengan masalah-masalah kejiwaan, pasien biasanya akan dikonsulkan ke bagian psikiatri atau kejiwaan. Nah, di sini kita akan berikan konsultasi, berikan psikoterapi, berikan terapi-terapi obat jika diperlukan. Nah, selain itu juga bisa dilakukan tindakan-tindakan lain yang non farmakoterapi seperti dengan terapi TNS atau TDCS, ya. Nah, itu ada di Rumah Sakit Otak ini. Gangguan jiwa pasca stroke ada hal umum dan dapat ditangani. Dukungan keluarga sangat penting dalam proses pemulihan. Dengan pengertian, kesabaran, kasih sayang, pasien dapat kembali menjalani hidup yang lebih baik dan bermakna. Dan jika memang ada di antara kita, keluarga kita, teman kita yang menderita stroke dengan terindikasi mengenai masalah kejiwaan yang saya sebutkan tadi, jangan sungkan dan ragu untuk konsultasikan lebih lanjut dengan dokter ahli jiwa atau psikiater di Rumah Sakit Otak M. Hatta Bukit Tinggi. Bagaimana Mbak? Sudah ngerti nggak nih hubungan antara masalah kejiwaan dengan stroke? Sudah dok. Ternyata
gangguan jiwa itu bukan yang itu aja ya kasusnya. Stroke juga bisa menyebabkan masalah dengan gangguan kejiwaan. Oke. Terima kasih dok informasinya. Oke, sama-sama Mbak. Lain kali kita ketemu lagi ya.